Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Baik, di awal video ini saya akan kupas tuntas rumus perbandingan senilai dan terbalik. Nanti di pertengahan video saya akan memberikan soal untuk pendalaman rumus perbandingan senilai dan terbalik. Dan di akhir video saya akan memberikan soal yang terhot untuk perbandingan senilai dan terbalik campuran. Jadi teman-teman dipahami dan ditonton sampai akhir ya teman-teman. Oke, langsung saja. Rumus perbandingan senilai dan terbalik. Jika dia senilai, semuanya normal ya teman-teman. Jadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, jika perbandingannya terbalik, ya ininya dibalik Y-nya teman-teman. Y-nya dibalik, jadi Y2-nya di atas, Y1-nya di bawah. Hanya itu pembedanya ya teman-teman. Ini bisa dipahami ya. Ini nih, yang dibalik nih. Yang dibalik, Y ya. Tuh, sudah ya. Tapi, ini saya ada catatan dari saya sendiri. Saya ada rumus tersendiri teman-teman. Rumus yang tidak pusing ya. Jadi gini teman-teman. Jika senilai maka angka terkecil di atas. Jika terbalik maka angka terbesar di bawah. Dengan catatan ini harus bisa memprediksi soal ya. Bukan memprediksi hasil ini teman-teman, tapi memprediksi soal. Apakah itu soal terbalik ataupun senilai. Untuk semakin jelasnya, kita langsung ke soal. Soal yang pertama. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga Rp990.000, maka harga 25 baju adalah, kita ketahui, di sini 36 baju sama dengan Rp990.000. Loh kok di sini 36 baju, sedangkan di soal 3 lusin? Iya, karena ini keterangannya teman-teman. Dalam satu lusin itu ada 12. Jadi, jika dia 3 lusin, ya tinggal kita kalikan teman-teman. 3 dikali 12 sama dengan 36. Jadi, bisa dipahami ya teman-teman, 36 ini dari mana? Dari 3 lusin ya. Oke, sekarang yang ditanya, jika 25 baju, maka berapa harganya? Harganya kita misalkan X ya. Jadi berapa X-nya? Ini yang saya maksud tadi di awal video. Kita harus bisa melihat apakah ini soal perbandingan terbalik atau perbandingan senilai. Caranya seperti ini teman-teman. Perhatikan ya. Jika 36 baju sama dengan Rp990.000. 36 baju. Nah, kalau 25 baju otomatis lebih kecil dari 990 ya, karena bajunya semakin sedikit. Nah, jadi dia senilai dong kalau seperti itu. Kenapa? Karena gini teman-teman, 25 baju yang kecil ke yang besar. Berarti anak panahnya yang ke atas ya, ke besar ya. Nah, X ini kan sudah kita sepakati, pasti lebih kecil daripada 990. Berarti dari kecil ke besar, ke atas juga. Nah, anak panahnya sama-sama ke atas, sejajar ya, tidak berlawanan. Ini menandakan dia perbandingan senilai. Kita masukkan pakai rumus saya saja ya teman-teman. Oke, kita masukkan yang paling kecil di atas. Oke. Yang kecil di atas ya, 25 per 36. Kan kecil, ini besar. X sudah kita sepakati, pasti lebih kecil daripada 990. Berarti X-nya di atas, 990-nya di bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan silang. Jadi, 36 dikali X, 25 dikali 990. Oke, teman-teman. Kita main coret-coret dulu ya. 36 ini bisa sama-sama 99. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. 36 dibagi 3 itu 12. 99 dibagi 3 itu 33. Nah, 12 dan 33 bisa dicoret juga teman-teman. Sama-sama. Kita bagikan berapa teman-teman? Kita bagikan 3 lagi. 12 dibagi 3 sama dengan 4.
33 dibagi 3 sama dengan 11. Nah, kalau seperti ini sudah kita ketahui teman-teman. 4X sama dengan 25 dikali 11 ya. 25 dikali 11 berapa? 275 ditambah nolnya 4. Kan 0 tidak dicoret. Nah, jadi 2.750.000. Nah, yang ditanyakan X ya. Kalau yang ditanyakan X, otomatis ini kali. Pindah ruas jadi bagi. 275 dibagi 4 sama dengan 687.500 rupiah. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Oh iya, ini kurang 500 ya teman-teman. Ini 500 ya. Nah, jadi jawabannya 687.500 rupiah. Bisa dipahami ya teman-teman? Pastinya bisa. Sekarang kita lanjut nomor 2. Oh ya, sebelum kita lanjut nomor 2, bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram saya, silahkan bergabung. Kenapa? Karena di grup Telegram tersebut saya selalu memberikan kuis setiap jam 8 malam beserta pembahasannya. Nah, jika teman-teman ingin bergabung, silahkan klik link grup Telegram saya di deskripsi YouTube saya. Oke, lanjut ya, nomor 2. Di pesantren terdapat persediaan makan untuk 81 orang dan akan habis selama 25 hari. Jika 36 orang sakit dan tidak mau makan, maka makanan tersebut habis dalam berapa hari ya. Jadi kita ketahui nih, 41 orang itu bisa menghabiskan persediaan makanan 25 hari. Nah, jika 45 orang, itu berapa hari? Nah, yang ditanyakan berapa hari ya? Berapa hari kita misalkan dengan X ya. Loh, Kak, di sini kok 45 orang? Dari mana? Nah, 45 orang ini dari sini, teman-teman. Kan di pondok pesantren ada 81 orang. Terus, 36 orang ini sakit, teman-teman. Dan keterangannya tidak mau makan. Berarti kita kurangkan 36 orang yang sakit tadi. Jadi 81 dikurang 36 itu sama dengan 45. Nah, 45 ini dari sini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita analisis soal. Apakah ini soal terbalik atau senilai? Caranya gimana teman-teman? Kita pahami dulu. Kalau 81 orang bisa menghabiskan dalam waktu 25 hari. Nah, kalau 45 orang, kan yang makannya tambah sedikit. Otomatis, X-nya lebih dari 25 hari. Kita masukkan rumus Tialopa Channel ya. Rumusnya, yang kecil ke besar, berarti anak panahnya ke atas ya. 45 dan 81 lebih besar 81, berarti anak panahnya ke atas. X kita sepakati tadi, X kita sepakati lebih besar dari 25, berarti yang kecil ke yang besar. Nah, berarti anak panahnya ke bawah. Sekarang kita lihat anak panahnya. Berlawanan ya teman-teman, tidak sejajar. Sehingga kita simpulkan ini perbandingan terbalik. Kita kerjakan. Ingat, yang kecil selalu di atas ya. Jadi 45 di atas, 81 yang besar di bawah. Dan 25 yang di atas. Kan kita sepakati X lebih besar dari 25. Berarti X kita taruh di bawah. Tinggal kita kalikan silang. Enak kan teman-teman? Tanpa rumus ya kalau Tialopa Channel. Cukup rumusnya perbandingan yang kecil di atas, yang besar di bawah. Oke. Kalau yang besar di bawah nanti patah yang kecil ya teman-teman. Bercanda ya. Lanjut, kita kalikan silang. Berarti kalau dikalikan silang, 45 dikali X, 25 dikali 81. Ini bisa dicoret atau tidak teman-teman? Bisa ya. 45 sama 25. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ada lagi yang bisa dicoret teman-teman. Ada lagi 9 ya. Sama 81. Kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 9. 9 dibagi 9, 1 tidak usah ditulis. 81 dibagi 9, ya 9 ya. Oke. Jadi, sudah kita ketahui. X kan 1X. X sama dengan
5 kali 9, 45. Jadi, ketemu ya teman-teman. X sama dengan 45. Mudah kan teman-teman? Ini untuk perbandingan senilai dan terbalik. Sekarang, sesuai janji saya, kita masuk ke video yang akhir ya. Perbandingan campuran. Nah, ini dia. Jika 15 pekerja dapat membuat 18 kerajinan dalam 24 hari, berapa hari yang diperlukan jika 40 pekerja membuat 22 kerajinan? Ini ada 3 nih. Ya, ada 3. Jadi tidak bisa kita pakai rumus yang pertama. Caranya gimana? Kita tulis dulu. P ini pekerja, K ini kerajinan, H ini hari. Kita masukkan teman-teman. Pekerjanya berapa? Ada 15 pekerja ya di kalimat pertama. Kerajinan bisa menyelesaikan kerajinan 18 hari. Nah, bisa menyelesaikan kerajinan 18 kerajinan selama 24 hari. Kan harinya 24. Sekarang kita masukkan kalimat kedua. Pekerjanya ada 40 pekerja di kalimat kedua. Nah, bisa menyelesaikan 22 kerajinan dalam berapa hari? Nah, X ini yang ditanyakan ya, berapa hari. Berapa harinya kita misalkan X. Nah, ini yang ditanyakan. Terus caranya gimana ngerjakannya teman-teman? Kita pakai rumus kan tidak bisa. Kan kalau pakai rumus cukup 2. Ini 3 ya. Berarti ini campuran ya, senilai dan terbalik. Kita lihat. Nah, untuk pekerja dan kerajinan, ini 15 dan 18. Kita lihat, jika dia pekerjanya 15 dapat menyelesaikan 18. Terus jika 40 dapat menyelesaikan 22. Berarti kecil 15 pekerja nih bisa menyelesaikan 18. 40 pekerja bisa menyelesaikan 22. Ini perbandingan apa ini teman-teman? Kita lihat ya anak panahnya ya. Kecil ke besar berarti anak panahnya ke bawah. Kecil ke besar anak panahnya ke bawah. Kan sejajar. Ini namanya senilai. Nah, kalau senilai, di perbandingan campuran dia dibagi ya. Ingat ya teman-teman, dibagi. Nah, sekarang kita lihat pekerja dan hari. Kalau 15 pekerja bisa menyelesaikan 18 kerajinan dalam 24 hari, otomatis kalau 40 pekerja, otomatis X-nya lebih. Lebih apa teman-teman? Lebih sedikit ya. Ya, jadi ini sama saja dengan perbandingan terbalik. Kalau dia terbalik, ingat, perbandingan campuran kalau terbalik dia dikali. Nah, kalau seperti ini, tinggal kita kalikan teman-teman. 15 kan, kita lihat nih, pekerja ya, 15 dikali 24 ya, sama hari. Nah, dibagi 18 ya teman-teman, sama dengan 40 sama X kan dikali nih, BN-nya ya. Oke, dibagi 22 kan ini dibagi kitanya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita hitung dulu. Cara menghitungnya jangan langsung dihitung. Kita coret-coret dulu. 18 dan 24 bisa ya kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa teman-teman? Sama-sama dibagi 6. 18 dibagi 6 itu 3. 24 dibagi 6 itu 4. Ini bisa lagi ya, 3 dan 15 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 itu 1. Dan 15 dibagi 3 itu 5 ya. Nah, terus 40 dan 22 bisa disederhanakan tidak teman-teman? Bisa juga. Sama-sama dibagi 2. Jadi 22 dibagi 2, 11. 42 dibagi 2, 20. Tinggal kita masukkan ya. 5 kali 4 ini 20 ya. Terus 20 dikali X per 11. Nah, ini gimana nih caranya? Mudah ya teman-teman. Kan ditanya X ini. Nah, ini berarti 20 kan ini dibagi karena dia sama dengan ya. Jadi silang saja teman-teman. 20 dikali 11. Ini kan 20 ini sama saja dengan 20 per 1 ya. Jadi 20 dikali 1 jadi 20 ya. 20 kali 11. Jadi ini bisa kita coret tidak teman-teman? Bisa. 20 dengan 20 kita coret. Sama dengan 1. Jadi X-nya berapa? 11 kali 1 ya. 11. 11 dibagi 1 ya 11. Berarti X-nya 11 teman-teman. Nah, bisa ya. C. Oke. Ini bisa dipahami ya teman-teman. Pastinya
Bisa. Sekarang kita lanjut ke pendalaman soal. Nomor 4, soal yang terakhir ya. Jika 15 pekerja dapat membuat 20 boneka dalam 14 hari, berapa hari jika diperlukan 42 pekerja membuat 32 kerajinan? Kita lihat, ini pekerja, ini P-nya pekerja, B-nya boneka, H-nya hari. Kita masukkan kalimat yang pertama. Pekerjanya ada berapa? Ada 15. Menyelesaikan boneka sebanyak berapa? 20. Ini boneka ya. Harinya 14 hari. Jadi 15 pekerja menyelesaikan 20 boneka dalam 14 hari ya. Terus kalimat kedua kita masukkan. Ada berapa pekerjanya di kalimat kedua? Ada 42 pekerja. Bisa menyelesaikan boneka berapa? 32 boneka ya. Ini bukan kerajinan tapi boneka ya. 32 boneka. Bisa menyelesaikan berapa hari? X ya. Ini yang ditanya. Harinya berapa hari nih kalau dia 42 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Pekerja dan boneka, kita lihat. Kecil ke besar, kecil ke besar. Berarti anak panahnya sejajar ya teman-teman. Sama-sama kecil ke besar, kecil ke besar. Berarti dia senilai. Terus ini sekarang kita lihat lagi. Bekerja sama hari. Dia 15, bekerja 20, menyelesaikan 20 boneka 14 hari. Otomatis kalau 42 ini pekerja bisa menyelesaikan 32 boneka, otomatis dia lebih apa teman-teman? Lebih besar ya dari harinya. Otomatis ini terbalik ya. Oke, kita masukkan. Lihat. Pekerja dan boneka kita pahami dia dibagi, berarti 15 dibagi 20. Pekerja dan hari dikali, berarti 15 dikali 14. Sama dengan kalimat kedua. Pekerja dan boneka dia dibagi, berarti 42 dibagi 32. Pekerja dan hari dikali, berarti 42 dikali X ya. Kalau sudah seperti ini, ya sudah dalam bentuk rumus, kita kerjakan. Kita hitung ya teman-teman. Caranya ada yang bisa disederhanakan atau tidak teman-teman? Bisa ya, 15 dan 20. Ya, sama-sama dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. 15 dibagi 5, itu 3. Terus ada lagi, 4 sama 14 bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2. 14 dibagi 2 itu 7. Terus 42 dan 32 bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. 32 dibagi 2, 16. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rapikan dulu ya teman-teman. Jadi, 3 dikali 7, 21 per 2 sama dengan 21 dikali X dan per 16. Nah, ini bisa kita sederhanakan tidak teman-teman? Bisa, tapi kita rapikan dulu ya. Kan yang ditanya X. Oke. Kita kalikan silang teman-teman. 21 dikali 16. Oke, di sini tulis ya. 2 dikali 21 dikali X. 2 dikali 21 X. Oke, kalau seperti ini, yang ditanya X berarti gimana teman-teman? 21 dikali 16 per 2 dikali 21. Ini baru kita sederhanakan. 21 dibagi 21 itu 1. 2 dibagi 16 itu 16 dibagi 2 itu 8. Jadi X sama dengan 8. C. Gampang kan teman-teman? Kita bungkus C. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada yang menyinggung teman-teman. Dan jika dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas, saya sekali lagi mohon maaf. Karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa. Dan semua kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman bisa mendapatkan NIP pada tahun ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.